Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pak Heri yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Edi Santoso selaku Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus. Yang terhormat Bapak Heri Santoso selaku Kabid Kerohanian Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan juga untuk Bapak Jeffrey, Ibu Damiana, dan Ibu Erna selaku narasumber webinar pada malam hari ini, dan juga tim dari Fakultas Farmasi Sanata Dharma, serta yang terkasih Bapak Ibu Guru dan orang tua siswa KBTK dan SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Selamat malam semuanya, sehat semua ya. Puji Sehat, Tuhan. Miss. Mengucap syukur Amin. kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan dan mengikuti webinar dalam keadaan yang sehat. Saya Miss Putri akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini dengan agenda yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi herbal untuk anak usia dini, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk memulai webinar pada malam hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah KB TK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dan juga kita akan berdoa bersama agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, jaringannya bagus semuanya, sehingga materi yang disampaikan bisa kita dengarkan dengan maksimal kayak gitu ya. Kepada Miss Endah kami persilahkan. Ya. Terima kasih moderator Miss Putri. Selamat malam Bapak Ibu narasumber pada webinar malam ini. Ada Bapak Dr. Jeffrey Julianus, Ibu Dr. Erna Triwulandari, dan Ibu Dr. Damiana Sapta Chandrasari SSI MSc. Selamat malam juga bagi para guru KBTK Kalam Kudus, juga guru SD Kalam Kudus. Selamat malam juga Bapak Ibu wali murid, orang tua murid dari KBTK Kalam Kudus Yogyakarta, dan juga orang tua murid SD Kalam Kudus kelas 1 dan 2. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar pada malam ini. Webinar malam ini dengan judul Herbal untuk Usia Dini terselenggara atas kerjasama dari Unit Kerohanian Sekolah Kalam Kudus Yogyakarta, dalam hal ini unit KBTK, bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mengapa webinar ini kami selenggarakan? KBTK Kalam Kudus selalu berkomitmen untuk mengembangkan kurikulum yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara menyeluruh, secara holistik integratif, baik itu aspek sosial emosional, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek seni, aspek fisik motorik, dalam hal ini juga kesehatan fisik. Nah, kaitannya dengan kesehatan fisik anak tentu tidak jauh juga dari masalah obat-obatan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama, ngobrol bareng bersama para pakarnya di bidang farmasi. Kita mau belajar tentang apa itu herbal, herbal yang seperti apa yang bermanfaat untuk anak-anak kita, anak-anak usia dini. Bapak Ibu nanti bisa bertanya dan kita belajar bersama. Untuk itu, mari kita berdoa dulu supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh bertemu dalam Microsoft Teams untuk acara webinar. Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami, sehingga webinar dengan judul Herbal untuk Anak Usia Dini ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati para narasumber, memberkati moderator, juga alat yang kami pakai, jaringan internet yang kami pakai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan webinar ini boleh membawa manfaat, menjadi berkat bagi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat berdiskusi Bapak Ibu semua. Mari kita belajar bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Miss Endah yang sudah menyambut semua yang ada di sini ya, dan juga membawa dalam doa pembukaan. Ya, sebelum kita akan mendengarkan lebih lanjut untuk materi, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Jeffrey Julianus, yang bertempat tanggal lahir di Pati, 8 Juli 1982, yang berpendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Yang narasumber kita yang kedua, Ibu Damiana Sapta Chandrasari, SSI MSc, yang bertempat tanggal lahir di Yogyakarta, 23 September 1986, dan menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Dr. Erna Triwulandari, yang bertempat tanggal lahir di Klaten, 27 Mei 1971, dan menempuh pendidikan di S1 dan S2 di Farmasi UGM dan S3 di Farmasi UI. Itulah CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan di masa pandemi sekarang ini tidak dipungkiri bahwa semua orang itu ingin selalu sehat ya, terhindar dari segala macam penyakit, sakit, kayak gitu. Kalau disuruh memilih pasti akan meminimalisir untuk pergi ke rumah sakit. Jadi sebisa mungkin berada di tempat yang paling aman. Banyak macam pengobatan yang ada, dan apakah herbal ini menjadi salah satu pengobatan atau obat yang menjadi pilihan di masa sekarang ini? Dan apakah herbal itu aman? Apalagi untuk anak usia dini. Dan kita akan mendengarkan semuanya karena hari ini akan dikupas habis tuntas ya oleh ketiga narasumber kita. Dan mari kita akan mendengarkan untuk narasumber yang pertama, Ibu Erna, yang akan membawa materi tentang herbal untuk anak usia dini. Kepada Ibu Erna, saya persilahkan. Ya, terima kasih Miss Putri. Selamat malam untuk Pak Edi, juga Miss Indah, juga Pak Heri dan Bapak Ibu semua, orang tua murid ya. Kami dari Fakultas Farmasi Sanata Dharma, terima kasih berkesempatan untuk bicara di sini. Saya akan memulai untuk memberikan materi ini. Apakah yang saya share sudah kelihatan belum nih? Sudah terlihat, Bu? Sudah nih. Sudah. Tapi tinggal di slideshow aja ya. Tinggal di slideshow ya. Ya, sudah kelihatan, Miss? Ya, sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya akan memulai untuk mengenalkan apa itu obat herbal. Jadi kalau kita sering mendengar istilah obat herbal, obat bahan alam, obat tradisional, sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Kalau di Undang-Undang Kesehatan kita memakai istilah adalah obat tradisional, karena berpaku bahwa formula yang digunakan itu adalah turun-temurun seperti itu. Sedangkan obat herbal sama obat bahan alam itu adalah obat-obat yang bahan baku penyusunnya adalah dari bahan alam. Saya akan mulai untuk apa itu definisi obat tradisional. Jadi obat tradisional itu bisa bahannya dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral atau campuran bahan tersebut yang digunakan untuk pengobatan. Dan di sini dikatakan memang formulanya itu sudah turun-temurun digunakan seperti itu. Jadi kita kadang tidak tahu, misalnya budaya masyarakat kita kan mesti minum jamu ya, ada kunyit asam, beras kencur, tapi kita tidak tahu siapa sih yang memulai untuk membuat formulanya. Nah, itu obat tradisional. Kemudian jenis yang beredar di Indonesia itu ada import dan lisensi. Obat tradisional import itu untuk tahapan pembuatannya, pengemasan, itu semuanya dilakukan di luar negeri dan diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan kalau lisensi
Jadi pembuatannya itu dilakukan oleh industri obat tradisional atau industri farmasi ya di dalam negeri, tetapi formulanya adalah lisensi dari produk luar seperti itu. Ada beberapa industri obat tradisional kita yang memproduksi obat tradisional lisensi ini. Untuk komponennya, jadi obat tradisional itu komponennya itu ada yang disebut bahan baku, kemudian ada bahan tambahan. Nah, bahan bakunya itu biasanya berupa ekstrak atau simplisia, sedangkan bahan tambahannya mungkin kalau untuk anak-anak biasanya ditambahkan bahan pewarna, pemanis ya, rasa stroberi, kemudian pemanis yang rasa oranye, rasa stroberi, rasa anggur seperti itu. Pada prinsipnya yang berkhasiat itu adalah bahan baku, sedangkan bahan tambahan itu adalah untuk mempertinggi kegunaannya ya. Seperti anak-anak biasanya kan nggak suka ya pahit misalnya, sehingga nggak suka yang warna jamu coklat, sehingga kenapa diberi pewarna, dan pewarna perasa yang digunakan itu adalah yang aman, karena untuk perizinannya semua bahan baku dan bahan tambahan itu harus dilaporkan pada saat perizinan ke BPOM. Kemudian untuk bahan baku itu ada yang namanya simplisia. Simplisia itu adalah bahan alam, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa juga dari mineral yang tidak mengalami pengolahan apapun kecuali dikeringkan, dan di sini batas pengeringan maksimal yang diizinkan itu adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena suhu itu diyakini tidak akan merusak komponen dari simplisia dan tidak merusak kandungan kimia di sana, sehingga diharapkan bisa berkhasiat seperti itu. Jadi untuk bahan bakunya itu bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa juga dari mineral. Kalau yang tumbuhan itu contohnya beberapa yang sering kita gunakan itu adalah rimpang seperti kunyit, jahe, kemudian daun, ya, daun sirih seperti itu. Kemudian ada juga yang eksudat berasal dari tumbuhan seperti gel lidah buaya seperti itu yang disebut simplisia nabati. Kemudian simplisia hewani itu bisa dari hewan utuh atau bagian tubuh hewan, misalnya contohnya atau sesuatu yang dikeluarkan hewan tersebut, contohnya misalnya adalah madu. Madu itu banyak ditambahkan untuk sediaan obat herbal. Kemudian kalau mineral ada beberapa juga yang diperbolehkan, beberapa obat diare itu kan ditambahkan mineral yang alami, seperti itu masih diperbolehkan. Jadi catatannya tidak ada pengolahan apapun, bukan berupa senyawa kimia murni, dan hanya dari bahan alam cukup dikeringkan, dan suhu pengeringan maksimal adalah 60 derajat. Itu ketentuan yang diperbolehkan dari BPOM. Kemudian untuk bahan baku sendiri kalau sudah dikeringkan itu syaratnya ada cek untuk kadar air. Jadi kadar airnya itu harus kurang dari 10%. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya kenapa sih harus kadar air ada batasannya ya. Kemudian tanda kalau simplisia itu kering, jadi kalau kita remas itu bunyinya gemericik ya, gemerisik ya. Kemudian kalau simplisia bunga itu juga sama, kalau kita remas berbunyi gemerisik ya. Kemudian mudah dipatahkan. Kemudian kalau rimpang, buah itu juga bila diremas mudah dipatahkan, tidak berjamur. Kemudian yang penting ini yang harus kita ingat, berbau khas menyerupai bahan segarnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya bahan bakunya adalah ekstrak atau sediaan galenik. Nah, ekstrak itu asalnya dari simplisia tadi, kemudian dilakukan proses ekstraksi untuk mencari kandungan kimia yang di dalamnya, sehingga diharapkan dengan kadar yang dengan jumlah yang kecil itu akan didapatkan manfaat yang lebih optimal, karena kandungan kimia yang tersari akan lebih banyak seperti itu. Kemudian ekstrak itu ada yang bentuknya cair, kental, dan kering. Nah, beberapa obat herbal yang beredar di pasaran itu untuk komposisinya itu masih menggunakan nama Latin. Jadi nama simplisia atau nama ekstraknya seperti itu. Jadi mungkin itu yang agak membingungkan ya, seperti itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian untuk penggolongan obat bahan alam, menurut peraturan itu ada 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Jadi jamu itu masuk salah satu golongan dari obat bahan alam. Kenapa disebut obat bahan alam? Karena bahan bakunya kita ambil dari alam ya, bisa tumbuhan, hewan, ataupun mineral tadi. Kita lihat perbedaannya, yang pertama dari logonya. Nah, logo itu nanti akan lihat di bungkusnya, di kemasannya itu ada logo-logo ini. Ini adalah logo jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Jadi logo-logo ini juga punya arti. Jadi kalau fitofarmaka itu punya logo seperti ini karena dia sudah lolos uji semua ya. Ada uji farmakologi. Uji farmakologi itu adalah uji untuk efek. Kemudian diujikan pada hewan coba. Kemudian ada uji toksisitas pada hewan coba. Dan juga sudah uji klinik pada manusia. Kemudian untuk bahan bakunya itu sudah terstandar. Termasuk ke sediaannya. Kemudian kalau herbal terstandar, ini lolos untuk uji farmakologi atau uji efek pada hewan coba dan uji toksisitas pada hewan coba. Kemudian bahan bakunya yang distandarisasi. Jadi ada standarisasi komponen A itu berapa gram, komponen B berapa gram, prosesnya bagaimana sampai jadi produk, semua itu dilakukan secara terstandar. Kemudian kalau jamu, khasiatnya itu berdasarkan bukti empiris tradisional, penggunaan turun-temurun. Jadi ini tidak ada persyaratan untuk standarisasi, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat contohnya, ini beberapa produk untuk anak yang beredar di pasaran. Ini logonya untuk fitofarmaka, ini adalah herbal standar. Saya cari tadi untuk produk anak itu tidak ada yang herbal standar. Ini saya tampilkan contoh untuk yang dewasa. Kalau yang untuk anak itu memang belum herbal standar, masih jamu. Kemudian ini juga contoh untuk jamu ya, untuk anak-anak. Kemudian di logo itu biasanya ada, di sini adalah logonya, masuk jamu herbal standar atau fitofarmaka. Kemudian nama obat. Kemudian di sini ada bentuk sediaan. Kemudian di sini ada nama alamat produsennya, nomor izinnya itu kadang di bawah sini. Kemudian ada juga di sini komposisi. Nah, komposisinya itu biasanya masih pakai nama Latin. Nama Latin ada yang pakai nama bahasa Indonesia, tapi ada juga yang nama Latinnya. Di sana akan kelihatan Simplicia ataukah ekstrak. Itu dilihat dari nama Latinnya. Kemudian ada peringatan. Di sini peringatan bahwa ini hanya digunakan untuk siapa, seperti itu. Kemudian ada juga cara penggunaannya, seperti itu ya. Jadi kalau membeli obat herbal pun kita harus waspada untuk informasi yang ada di kemasan. Dipastikan di sana itu lengkap ya. Kemudian ada beberapa sediaan obat tradisional. Jadi ada obat dalam dan ada obat luar. Ini berdasarkan peraturan BPOM nomor 32 2019. Jadi obat dalam itu ada yang diperbolehkan, itu ada rajangan, jadi masih berupa Simplicia yang dipotong-potong. Ada yang sudah serbuk Simplicia, serbuk instan. Bedanya serbuk sama serbuk instan, kalau serbuk instan itu kalau kita menggunakan tinggal diseduh dengan air. Ada yang granul, serbuk effervescent, pil, kapsul. Kemudian kapsul itu ada yang kapsul lunak, tablet effervescent, tablet isap. Sediaan pastilles, dodol, film strip itu kadang untuk sediaan permen sama cairan obat dalam. Sedangkan obat luar itu ada yang bentuknya cairan, ada yang parem, salep, krim, gel, parem, serbuk, pilis, tabel. Nah, ini beberapa sediaan untuk dewasa ya. Ini mungkin sediaan-sediaan untuk ibu-ibu yang melahirkan, pilis, tabel. Nah, itu. Kemudian untuk pemberian obat herbal untuk anak kecil, itu yang harus diingat bahwa bahan yang digunakan itu harus alami. Jadi ada dua alternatif, kita beli produknya ataukah kita membuat sendiri. Tapi pastikan kalau membeli produknya, kita harus melihat komposisinya, ya. Komposisinya itu harus rasional. Jadi bahan-bahan penting untuk bahan baku baik Simplicia ataupun ekstrak itu harus komposisinya jelas. Berapa persennya. Jadi kalau dikatakan hanya 10% kemudian lain-lain sampai 100% itu tidak jelas di sana ya. Terus kalau dipastikan juga alami, jadi kalaupun kita membuat sendiri, kita juga harus memilih bahan-bahan yang bagus ya.
Kemudian komposisinya sesuai, tidak berlebihan. Jadi ada takaran untuk orang dewasa, ada takaran untuk anak-anak. Jadi jangan sampai disamakan karena obat herbal aman terus disamakan. Oh, kalau orang dewasa 1 gram, anak-anak 1 gram, ya enggak. Harus takarannya kalau anak-anak ya beda sama orang dewasa. Kemudian batasannya usia yang diperbolehkan adalah di atas 6 bulan. Kalau bahan bakunya kunyit diusahakan di atas 12 tahun. Karena kunyit itu menghambat penyerapan untuk zinc. Ya, jadi kasihan nanti kalau pakai kunyit, nanti padahal senyawa itu kan dibutuhkan untuk pertumbuhan ya. Kemudian kalau jahe itu seyogianya diberikan untuk anak umurnya di atas 6 tahun. Kemudian kalau membeli, yang pertama beli di tempat resmi, jadi sebaiknya di apotek ya. Kalaupun tidak di apotek, bisa di toko obat ataupun tempat yang resmi ya. Kemudian setelah tempat resmi, cek klik ya. Cek klik itu terdiri dari cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut untuk cek klik ini. Kemudian kondisi penyimpanan. Jadi kadang ada obat itu ED-nya belum tercapai, tetapi kalau kondisi penyimpanan di tempat orang jualnya tidak sesuai, bisa saja udah rusak. Jadi kalau serbuknya harusnya kan mawur ya, tapi kalau gumpal dan sudah baunya tidak sesuai, ya itu berarti sudah rusak walaupun belum ED karena kondisi penyimpanan tidak bagus. Kemudian harus waspada juga, jangan sampai terjadi efek yang tidak diinginkan. Jadi kita harus baca di kontraindikasinya, apakah boleh untuk anak-anak atau tidak, karena ada beberapa produk ada kontraindikasi di kemasannya bahwa ini tidak boleh untuk ibu hamil, menyusui ataupun anak-anak seperti itu. Jadi harus dilihat seperti itu. Untuk cek kemasan, yang pertama pastikan tidak robek, tidak gumpal, tidak peok, kemudian tidak berlubang, bocor ataupun berkarat. Kemudian cek kapan pembuatannya, kapan tanggal kadaluarsanya, kemudian namanya, nama pabrik atau distributornya, kemudian kita lihat komposisi lengkapnya ya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian di sana harusnya ada saran penyajian, kemudian dosisnya. Saran penyajian itu misalnya harusnya diseduh dengan direbus, apakah diseduh dengan air dingin, air panas, seperti itu. Kemudian dosisnya berapa kali sehari itu juga harus ditepati, walaupun obat herbal aman, dosis juga harus ditepati. Kemudian jumlah bahan aktif itu harus terpampang dengan jelas, berapa-berapa harus jelas perbagiannya. Kemudian yang dipastikan lagi adalah nomor izin edar BPOM, itu harus ada. Kemudian untuk label, kita harus baca teliti labelnya. Kemudian di sana kita harus lihat apakah ada kontraindikasi dan larangannya. Kalau ada, apakah cocok nggak untuk anak-anak. Kemudian cara pakainya yang benar bagaimana, batasan dosisnya per hari berapa. Kalau dikatakan hanya 3 kali, ya cukup 3 kali. Kemudian berapa penyajiannya, ya seperti itu. Kemudian bahan aktifnya apa saja yang ada di sana. Kemudian pastikan juga bahwa anak tidak alergi, karena ada beberapa anak ya, alergi itu sifatnya individu ya, ada beberapa yang alergi ya, sehingga harus dipastikan bahwa bahan di sana itu memang tidak alergi pada anak-anak. Kemudian apakah dia dalam kondisi sakit sehingga dilarang dokter untuk mengkonsumsi beberapa bahan di sana. Kemudian apakah ada pantangan minuman, makanan atau obat-obatan, karena ada beberapa juga obat herbal itu yang berinteraksi dengan obat modern. Jadi harus dihindari dulu kalau memang baru sakit minum obat jadi atau obat modern ya, itu harus dihindari kalau ada beberapa yang interaksi, tetapi tidak semuanya ya. Jadi kita harus pintar-pintar cek seperti itu. Kemudian pastikan izin edar. Jadi ini untuk cara cek izin edar, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, ini webnya, kemudian bisa dimasukkan nama produknya, nanti akan keluar itu punya izin edar atau tidak, seperti itu. Bisa juga kita lihat dari contohnya ini, biasanya untuk obat rasional itu nomornya PAM TR, itu untuk obat rasional dalam negeri. Kalau impor TI, HT itu herbal terstandar, FF itu fitofarmaka, tinggal 9 angka di belakangnya, seperti itu. Kemudian cek tanggal kadaluarsa, ini biasanya di sini itu tanggal kadaluarsa dicetak pakai tinta hitam.
Seperti ini satu contoh saja ya. Kemudian pastikan bahwa itu belum kadaluarsa dan kondisi jamu atau obat herba standar atau fitofarmaka yang di sana itu masih bagus. Kemudian kalau memang mau membuat sendiri ramuannya, kita harus pastikan pertama bahan yang digunakan itu sudah benar. Jadi misalnya kalau mau pakai jahe, kunyit, harus jelas ya, harus benar. Pilih yang bagus, jangan berjamur. Kemudian peralatan yang digunakan itu baiknya dari stainless steel. Pisaunya juga ya tidak boleh berkarat. Kemudian kalau pakai saringan, pakai bahan nilon ya. Kemudian untuk penimbangan pemakaian sebaiknya ditimbang memang ya. Kalau dulu kan kita harus pedomannya berapa jari, berapa lembar. Kalau ini sebaiknya kepastian itu ditimbang. Jadi kalaupun jahe ya ditimbang. Kita kan bisa beli timbangan untuk buat kue itu ada ya. Kemudian kalau volume bisa diukur pakai gelas volume ya. Biasanya itu juga gelas-gelas volume itu yang untuk buat kue itu ada ya. Jadi gelas yang ada volumenya. Kemudian kalau yang dimaksud derajat kehalusan, jadi kadang itu bahan-bahan yang kita gunakan itu bisa diserbuk atau bisa juga dirajang kasar. Nah sebenarnya kalau di bentuk serbuk itu lebih bagus untuk penyaringannya, tetapi tidak mutlak ya. Kemudian kalau sudah dibuat, perhatikan juga penyimpanannya, pastikan tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian kalau rebusan itu sebaiknya kalaupun disimpan di kulkas sebaiknya digunakan dalam waktu 24 jam. Kemudian langkah-langkah membuat, yang pertama pastikan pisahkan bahan yang mau digunakan dari pengotor lainnya. Kemudian dicuci dengan air mengalir. Kemudian pastikan tidak ada kotoran yang di sela-sela, misalnya seperti rimpang kunyit, jahe, itu biasanya kan ada kotoran yang nempel-nempel itu, pastikan itu tidak ada. Kalaupun rimpangnya itu sudah berjamur, jangan digunakan lagi ya. Walaupun bisa diiris, digunakan sisanya, sebaiknya saran saya tidak digunakan. Kalau sudah dicuci, kemudian ditunggu sampai kering, tidak ada air yang nempel, baru kemudian dirajang atau diiris dengan pisau. Nah, kemudian untuk ini, nah pisaunya ada ini aturannya ya. Jadi sebaiknya dari bahan stainless steel. Kemudian ini saya mau menampilkan beberapa contoh simplis ya, yang untuk peningkatan daya tahan tubuh. Meniran ini nama latinnya Phyllanthus neruri. Biasanya kalau disebut di kemasan itu Phyllanthus herba seperti itu. Kalau daunnya yang digunakan Phyllanthus folium seperti itu namanya. Biasanya dikomposisi pakai nama latinnya. Kemudian ini penggunaannya kalau dewasa bisa pakai segarnya 15-30, 2-3 kali sehari. Kalau anak 12 tahun setengahnya, kalau anak 6-12 tahun itu adalah seperempatnya dosis dewasa. Nah, untuk meniran ini sudah ada produk fitofarmakanya ya, itu dan sudah dijual dalam bentuk sirup. Kemudian jahe ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk mengobati masuk angin. Nama latinnya ini Cinniber officinale. Jadi kalau menyebutnya di komposisi biasanya disebut Cinniberisum gitu aja, Cinniberis rhizoma. Kandungannya sekal. Nah, dia rasanya ada rasa pedas. Nah, itu kalau dia masih bagus. Kemudian penggunaannya kalau untuk anak-anak ini adalah kalau dewasa serbuk kering 2-4. Kalau untuk anak-anak 12 tahun itu setengahnya, kalau 6-12 itu seperempatnya. Kemudian kalau jambu biji kita tahu kalau daunnya itu biasanya untuk obat diare. Nah, buahnya itu kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Nah, biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kalau buahnya langsung bisa dimakan. Kemudian kalau daunnya kemasannya dosisnya untuk dewasa itu 15 gram daun segar atau daun kering per hari. Kemudian untuk anak itu lebih 12 tahun setengahnya, kemudian kalau 6-12 tahun itu seperempatnya, seperti itu. Kunyit itu juga ini disebutnya adalah kurkuma ya, kurkuma rhizoma atau kurkuma longa rhizoma, karena namanya sebenarnya sama dengan temulawak. Kemudian kandungannya kurkuminoid,
Ini bisa dalam bentuk irisan atau serbuk. Nah, cara kalau membuat serbuk kering, jadi dari rimpang yang sudah diiris-iris tadi kita keringkan di bawah sinar matahari, tidak langsung ditutupi kain hitam, kemudian dipastikan tidak berjamur, kering benar, baru kemudian kalau sudah kering benar, kita serbuk. Nah, itu yang disebut sebagai serbuk kering. Nah, untuk penggunaannya bisa serbuk kering, bisa juga dari rimpang kering tadi. Kemudian untuk sambiloto ini bisa herba kering, bisa herba segarnya. Disebut herba ini adalah semua bagian tanamannya digunakan. Berarti di sini pakai daun sampai semuanya. Batangnya ini tidak batang nyata sebenarnya. Itu yang disebut sebagai herba. Jadi ada herba kering, ada herba segar. Kemudian pemakaiannya sama, ini anak lebih 12 tahun itu biasanya memang setengah ya, kalau di bawahnya itu 1/4 seperti itu. Dan kalau temulawak itu disebut Curcuma santoricea atau kita nyebutnya Curcuma rhizoma. Jadi ya disebut Curcuma rhizoma, itulah temulawak. Kemudian kandungannya santorisol, serbuk keringnya 2-4 gram per hari. Untuk anak di atas 12 tahun itu 1-2 gram per hari. Nah, temulawak ini selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga biasanya untuk menambah nafsu makan. Di sini kandungannya selain itu ada juga kandungan minyak sirih untuk penambah nafsu makan. Kencur ini lebih dipakai kalau untuk pengobatan batuk, untuk mengencerkan batuk. Nah, disebut nama latinnya Kaempferia galangael. Kita nyebutnya kalau di komposisi itu biasa disebut Kaempferia rhizoma. Kemudian dia gunanya untuk pengencer dahak. Untuk dewasa rimpang segar 5 gram per hari, kemudian anak-anak 2,5 gram per hari. Pengolahannya bisa diseduh, ya, bahan tadi diseduh dengan 100 ml air matang panas, atau bisa juga direbus. Kalau direbus bisa simplisia kering atau bahan segar tadi ditambah 250 ml air. Kemudian merebusnya sebentar aja 15-30 menit, jangan lama-lama. Karena kalau diseduh lama-lama kandungannya bisa, kalau direbus lama-lama kandungannya bisa rusak. Jadi merebusnya 15-30 menit. Kalau diseduh pakai air panas cukup 5-10 menit kita biarkan, seperti itu. Kemudian kalau sudah direbus, baru kemudian kita saring, kita ambil seperti itu. Kemudian yang diperhatikan kalau sudah minum obat herba, apakah ada alergi atau tidak terhadap putra-putri kita ya. Kalau ada alergi ya sebaiknya di stop ya. Kemudian ada juga kelompok yang berisiko ya, seperti anak-anak itu masuk kelompok yang berisiko, jadi kita harus perhatikan boleh tidaknya takarannya itu harus diperhatikan. Kemudian kalau penggunaan jangka panjang sebaiknya tidak rutin jangka panjang terus ya, ada jangka waktu, jadi tidak berbulan-bulan pakai seperti itu, tidak. Jadi ada jangka waktu penggunaannya, jadi di stop dulu setelah 1-2 minggu baru kemudian pakai lagi, seperti itu. Bisa saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Erna yang sudah membawakan materi tentang herbal untuk anak usia dini. Baik, saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengisi link presensi yang ada di chat. Kemudian untuk pertanyaan yang ingin diajukan boleh juga dituliskan di kolom chat. Nanti waktu sesi tanya jawab akan dibacakan. Gitu. Ya, saya ingatkan kembali untuk pembacaan materi untuk sesi yang kedua sekitar 20 menit ya. Kepada Bapak Jeffrey, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Putri atas kesempatannya yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru maupun orang tua murid, Bu Endah, Miss Putri dan Pak Heri dan Pak Edi atas kesempatannya, sehingga kami bisa membagikan atau memberikan sedikit informasi atau sharing tentang penggunaan untuk herbal ya.
Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pada sisi keamanannya, ya kan. Kalau dari Ibu Erna tadi sudah dijelaskan bahwa ditunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan obat herbal dengan cara mungkin kita menanam sendiri di rumah, misalkan ada jahe, ada kencur atau temulawak, mungkin kita bisa menanam. Nah, dari sini kemudian saya akan mencoba untuk memperhatikan bahwa apakah ketika kita menanam sendiri beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama adalah adanya cemaran dari logam berat. Nah, mungkin kita tidak akan membayangkan bahwa kalau kita menanam sendiri apakah mungkin akan tercemar dengan logam berat. Nah, saya bayangkan bahwa sebentar Bu, nggak mau jalan. Nah, saya bayangkan bahwa kalau kita menanam toga, tentu saja untuk Bapak Ibu yang mungkin sekolah di SD, TK, atau kelompok bermain Kalam Kudus, mungkin tinggalnya adalah di daerah kota, bisa dikatakan begitu, atau di daerah urban, di mana masalah utama untuk di daerah perkotaan atau di daerah urban ini adalah adanya pencemaran. Nah, di mana pencemaran udara itu merupakan salah satu sumber kemungkinan kita bisa terkena adanya cemaran dari logam berat tersebut. Nah, untuk yang akan kita perhatikan dari logam berat ini mungkin ada 4 jenis saja yang sesuai dengan peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang keamanan dan mutu obat tradisional, yaitu ada timbal, ada kadmium, ada arsen, dan ada raksa atau merkuri. Nah, mungkin beberapa sudah sempat kita pernah mendengar semuanya. Nah, mungkin kita akan coba lihat satu persatu. Misalkan logam berat utama ini adalah timbal. Nah, ini adalah warnanya memang hitam, bentuknya seperti ini Pak Ibu. Mungkin kalau kita melihat langsung dengan mata kita ya mungkin nggak kelihatan ya kan, karena kalau tidak lab gitu mas sulit untuk melihatnya seperti apa. Nah, biasanya ini dipakai untuk komponen yang ada di dalam aki. Nah, mungkin kita pernah melihat aki. Nah, nanti kalau aki itu dibuka itu ada lempengannya. Nah, lempengannya ini adalah memang terbuat dari timbal. Dulu mungkin pernah kita mendengar adanya pencemaran dari tempat penimbunan aki bekas. Nah, seringkali adalah timbal di sini. Mungkin kalau kita tinggal di sini mungkin kita tidak jauh ya dari tempat penimbunan seperti itu, tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah timbal ini ada di dalam bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, tentu saja kalau di kota pasti banyak sekali asap-asap dari kendaraan bermotor. Karena itu asapnya ini pasti ini banyak mengandung suatu senyawa namanya timbal. Nah, kemudian, nah kalau yang ini beda Bapak Ibu, kalau ini adalah nasi timbel. Nah, kalau ini memang enak bisa dikonsumsi, mungkin sengaja saya kasih di sini. Mungkin nanti kalau habis acara ini sama Pak Edi bisa ditraktir untuk mencoba ini. Ya, ini kalau ini hal yang berbeda. Ini adalah contohnya logam yang timbal. Nah, untuk yang berikutnya misalkan kita akan mendengar mungkin kadmium, mungkin sangat jarang kita mendengar. Ini bentuknya adalah warnanya putih seperti silver begini, tapi mungkin kita akan sulit membayangkan kadmium itu seperti apa. Nah, tapi kadmium itu adalah contohnya adalah baterai yang kita cas itu, baterai cas yang dicas berkali-kali itu. Nah, ya kan ini pasti ada mengandung nikel atau kadmium. Mungkin kita pernah mendengar ada mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik itu pasti tidak jauh-jauh dari penggunaan nikel dengan kadmiumnya. Seringkali juga diperhatikan, kita kasih peringatan hati-hati terhadap jangan baterainya ini dibuang sembarangan. Nah, nanti bahayanya adalah pencemaran dari adanya kadmium ini Bapak Ibu. Ya. Contoh berikutnya adalah arsen. Nah, kalau arsen ini jelas mungkin Bapak Ibu kalau pernah mendengar cerita yang terkenal atau populer, yaitu adalah dulu mungkin kasus pembunuhan Munir itu. Nah, dia menggunakan senyawa adalah arsen. Nah, arsen digunakan adalah untuk karena bersifat toksik, beracun, nah, sehingga ini bisa mengakibatkan kematian. Tapi juga kita mungkin sering mendengar kalau satu syuro itu ada suatu kebudayaan yang disebut jamasan itu. Nah, di sini pun juga kalau kita membaca kita juga menggunakan arsen. Ya, memang di sini penggunaannya adalah berbeda ya. Kadang bahkan arsen yang digunakan di sini kalau dari sisi kimianya itu adalah arsen yang berkode 5+. Nah, jadi kalau ini memang seringkali air sisanya ini tentu saja masih mengandung
arsen, tapi malah mungkin kadang diperebutkan. Nah, diperebutkan sama masyarakat yang diyakini mempunyai kemampuan atau bisa memberikan efek. Entah efeknya adalah karena arsen sendiri memang di zaman dahulu ini bisa digunakan untuk memutihkan. Jadi orang yang menggunakan arsen ini wajahnya tampak putih. Nah, ya kan? Tapi selain itu juga arsen itu mungkin kalau entah ada yang meminum atau enggak, mungkin kalau yang sisa ini dulu arsen itu bisa digunakan untuk tonik seperti tonikum Bayer itu bisa memberikan rasa segar atau sehat. Nah, tapi juga harus hati-hati kalau arsen yang digunakan itu adalah berkode 3+, maka dia bersifat toksik atau bisa racun. Nah, ini. Kemudian contoh lagi yaitu adalah merkuri, raksa. Nah, kalau raksa ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya kan, ini adalah bentuknya cairan, logam yang wujud cair seperti ini. Nah, mungkin kita pernah melihat termometer, ya kan, kalau termometer yang dulu sebelum populer ada pandemi COVID, dulu kan jarang sekali orang menggunakan termogan atau kemana-mana Bapak Ibu diukur panasnya dengan alat itu. Dulu kan kita pernah pernah melihat, mungkin ada juga menggunakan, nah ini ujungnya ini adalah raksa. Nah inilah ujungnya merkuri yang ada di sini. Atau mungkin kalau pernah menggunakan pemutih biar ibu-ibu tampak mengkilat gitu, nah, memang digunakan adalah bahan juga sering ditambahi kalau yang tidak bertanggung jawab itu dengan menggunakan merkuri. Nah ini adalah gambarnya tuh bentuknya seperti ini. Nah tentu saja kalau kita tinggal di kota di Jogja seperti ini, tentu saja kita akan jauh dari sumber cemaran ya. Tapi hati-hati, memang cemaran merkuri itu utamanya dari kegiatan tambang atau tambang emas. Nah, kalau misalkan kita pernah melihat di Freeport atau mana sering mendengar banyak tingginya cemaran, nah, memang sumbernya utama adalah dari aktivitas manusia. Tetapi selain itu juga nampaknya merkuri ini adalah juga berasal dari aktivitas bahan bakar yang kita gunakan. Nah, jadi bagaimanakah keempat bahan logam tadi itu bisa masuk ke dalam kemungkinan di dalam tanaman kita yang kita tanam di rumah. Nah, tentu saja nanti ini adalah asap-asap ini nanti akan ke udara. Nah, dari udara karena dia adalah suatu partikel yang berat, pasti dia akan turun kembali. Nah, turunnya ini kalau dia bisa langsung menempel ke daun-daunan dari pohon yang kita tanam seperti itu, ataukah dia nanti akan turun bersama dengan hujan. Nah, ketika hujan maka logam-logam berat itu akan menurun. Nah, selain itu turun maka bisa juga diserap oleh tanaman yang akan kita konsumsi, sehingga nanti akan di tanaman kita ini bisa mengandung cemaran dari logam itu. Maka kita tidak harus tinggal di dekat daerah sumber cemaran, tetapi karena aktivitas manusia pasti banyak menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor, di mana adalah kendaraan bermotor ini pasti dia akan mengeluarkan logam-logam berat seperti ini. Nah, celakanya adalah apa? Karena logam berat ini nanti sifatnya itu bisa terkumpul di dalam tubuh. Memang dalam jumlah yang sangat kecil dia tidak akan menimbulkan masalah, sangat kecil sekali. Tetapi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka bisa terjadi suatu keracunan istilahnya. Nah, bagaimana bahayanya atau keracunan yang bisa terjadi? Nah, adalah seperti ini. Bahwa untuk cemaran timbal ini pada anak-anak, gejala umumnya itu adalah hati-hati karena ini akan sangat mempengaruhi pada masalah pertumbuhan atau perkembangan dari anak, terutama pertumbuhan dari otak. Karena itu nanti kita harus perhatikan misalkan gejala-gejala yang terkait dengan penurunan tingkat kecerdasan, pada masalah tingkah laku, IQ-nya rendah, mungkin rankingnya di sekolah juga rendah, masalah dalam pendengaran, kesulitan dalam belajar atau keterlambatan dalam pertumbuhan. Nah, selain itu juga kalau pada dosis yang tinggi, pada prinsipnya semua jenis keracunan nanti pada semua logam berat itu ada sakit di dada, muntah, diare, koma. Nah, ini akan merupakan gejala-gejala umum yang seringkali akan terjadi. Nah, demikian juga kalau kita keracunan dengan kadmium, nah ini sama, maka bisa dilihat adanya gejala yaitu terjadinya diare, ya kan, mual, muntah, ini pasti selalu disertai kadmium. Demikian juga arsen mesti terjadi sakit di dada, kulitnya merah, mual, muntah, diare. Nah ini adalah gejala-gejala yang sering kali
muncul pada kasus keracunan. Nah, keracunan pada arsen mungkin pada jangka panjang kulitnya jadi hitam, sakit tenggorokan, dan masalah di pencernaan. Bahaya dengan merkuri ini juga sama, nanti bahaya juga pada anak-anak karena ini bisa mengganggu perkembangan janin dan bayi. Mungkin dulu kalau di berita itu ada kasus pencemaran lingkungan di Minamata. Nah, karena ini ada aktivitas tambang yang membuang merkuri. Nah, ya kan, jadi hati-hati pada bayi dan anak-anak karena ini merkuri bisa mengakibatkan keterlambatan kognisi, keterlambatan motorik, bicara dan bahasa maupun adanya gangguan penglihatan. Nah, mungkin kalau kita untuk melihat terjadinya itu kasus seperti itu mungkin timbunannya sudah dalam jumlah yang besar. Nah, untuk mendiagnosa apakah kita untuk melihat apakah betul ini adalah suatu terjadinya gejala keracunan dari logam berat memang tidak mudah. Kita tentu saja harus ke dokter atau ke tenaga yang ahli. Nah, ya kan, karena kita harus melakukan pemeriksaan terhadap kadar logam tersebut di dalam darah karena darah manusia tidak mengandung keempat logam berat itu. Nah, ya kan. Jadi kadarnya memang kita harus pergi ke lab, nah, misalkan apakah ke Prodia atau ke mana itu, nah, untuk ngecek kadarnya, nah, ya kan. Nah, kadmium juga sama, nanti bisa kita lihat dari darah, jumlahnya di dalam urin maupun di dalam rambut ataupun kuku. Arsen juga sama, karena darah kita bisa memberikan informasi yang sangat penting, ya kan. Kuku, rambut, dan urin ini pun juga nanti bisa digunakan untuk mendiagnosa adanya keracunan-keracunan tersebut. Nah, kemudian pengobatannya bagaimana? Tentu saja kalau untuk mengobati secara langsung tingkat kejadian keracunannya kita kasih anti racunnya tentu saja sulit kalau kita awam tidak pernah melihat. Nah, ya kan, paling gampang ya sudah dibawa ke rumah sakit yang terdekat saja. Tapi selama perjalanan itu bisa kita memberikan terapi pendukung atau suportif yang umum, yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu dengar, misalkan minum yang banyak, kita kasih minum yang banyak dengan harapan racunnya nanti bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Atau seringkali juga diberikan itu ada minum air kelapa, nah ya kan air kelapa ini kaya akan elektrolit yang dibutuhkan. Nah, atau bisa juga kita kasih susu, karena susu nanti bisa istilahnya itu menangkap si logam beratnya untuk bisa dikeluarkan, sehingga si logam-logam berat ini tidak akan merusak pada seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Ada juga yang spesifik yaitu dengan cara memberikan vitamin E atau selenium, ini biasanya ada di dalam suplemen obat yang kita gunakan. Nah, kalau yang di bawah ini menggunakan senyawa pengikat atau chelating agent, misalkan EDTA dan DMSA, tentu saja kalau yang di bawah ini tentu saja harus dengan pengawasan dari dokter atau tenaga kesehatan yang menguasai. Nah, apakah logam berat ini memang tidak diizinkan sama sekali? Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM, bahwa memang kandungannya tidak mungkin nampaknya itu harus mutlak nol, tidak. Bahwa pada berbagai bentuk sediaan, misalkan kalau kita beli suatu obat tradisional, misalkan bentuknya yang harus diseduh dengan air panas, misalkan seperti daun teh, nah ya kan, maka kita diizinkan atau boleh diketahui bahwa jika kandungan timbal, kadmium, arsen maupun raksanya adalah pada kadar seperti ini. Pada umumnya semua kandungan timbal, kadmium, arsen atau raksa pada berbagai bentuk sediaan obat tradisional, baik yang harus diseduh terlebih dahulu dengan air panas, ataukah mungkin yang direbus seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Erna, nah ya kan, misalkan kita punya temulawak seperti ini, atau mungkin kita dulu kita jamu, ya kan, jamu untuk anak-anak misalkan ini yang jamunya harus dikasih air panas terlebih dahulu, atau baik sediaan yang sudah disebutkan oleh Bu Erna tadi, maka hampir semuanya itu mengizinkan terjadinya kadmium tapi pada batas yang sangat rendah sekali. Nah, ini tentu saja kalau kita di rumah, Bapak Ibu mungkin kesulitan ya kita menentukan berapa atau kadarnya, ya memang ini akan sulit dan juga butuh alat-alat yang modern, tapi di lab kita di Farmasi Sanata Dharma kita bisa melakukan pengukuran kadar-kadar seperti ini. Jadi di lab kita ada bagaimana caranya untuk mengukur kandungan cemaran-cemaran logam berat seperti ini. Ya. Nah,
Bagaimana kalau kita di kota, apakah kita akan menanam toga tadi itu seperti apa? Nah, tentu saja kita, karena biasanya di kota itu adalah keterbatasan lahan ya, Bapak Ibu, beda dengan mungkin yang ada di daerah desa sana yang lahannya luas, tentu saja lebih aman, tapi tentu saja kita harus perhatikan apakah kalau sumber pencemarannya itu logam-logam berat itu adalah dibawa oleh asap kendaraan utamanya, apakah masih mungkinkah untuk kita renungkan atau direfleksikan kita akan menanam tanaman itu di pinggir jalan seperti ini? Ya mungkin satu sisi kelihatan indah ya, jalannya rapi indah, tetapi banyak sekali kendaraan yang bermotor yang lewat di sini, sehingga apakah tanaman yang kita tanam nanti ini memang bebas dari cemaran logam berat? Ataukah mungkin kalau kita mungkin pernah mendengar istilahnya greenhouse, ya kan kita tutupi gitu sehingga kita atur keadaannya sehingga udara yang akan masuk pun juga bisa atur, apakah ini akan lebih baik? Nah, tentu saja ini adalah semuanya akan tergantung pada keadaan yang akan kita alami. Nah, kalau yang ini sudah dijelaskan oleh Bu Erna, mungkin untuk mengecek izin edar ini sudah ada aplikasinya, mungkin Bapak Ibu sudah ahli atau sudah familiar dengan gadget-gadget yang yang smartphone. Nah, nanti bisa dengan mudah untuk mendownload atau mengecek lewat aplikasi yang ada di sini. Ya, demikianlah sedikit informasi atau mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesempatan berikutnya, mohon maaf, saya serahkan kembali ke Miss Putri. Saya kembalikan ke Miss Putri. Ya, terima kasih untuk Bapak Jeffrey yang Miss sudah menjabarkan secara lengkap untuk pencemaran logam berat, dan di chat sudah ada beberapa pertanyaan bagi Bapak Ibu orang tua atau guru yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh silakan menuliskan di kolom chat atau nanti bisa langsung di waktu sesi tanya jawab. Begitu. Kita akan menuju ke materi yang ketiga yang membahas tentang cemaran mikroorganisme yang akan dibawakan oleh Ibu Damiana atau biasa dipanggil Ibu Ai ya Bu ya. Ya, langsung saja kepada Ibu Ai kami persilahkan. Selamat malam. Apakah sudah terlihat PPT saya? Ya, sudah Bu. Baik, selamat malam untuk Miss Endah, Pak Heri, Pak Edi, Miss Putri, dan juga Bapak Ibu semua. Ini tibalah kita ke materi ketiga atau materi yang terakhir tentang herbal untuk usia dini dilihat dari faktor cemaran mikroorganisme. Jika tadi Bu Erna di materi yang pertama tadi sudah menginformasikan, memaparkan jika banyak sekali ada banyak tanaman di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan, kemudian juga berbagai macam jenis obat tradisional, lalu disambung dengan Pak Jeffrey tentang adanya cemaran kimia pada herbal. Nah, kali ini saya akan lebih ke arah cemaran mikroorganisme pada obat herbal. Kita lihat dulu definisi dari obat tradisional. Tadi sudah juga sedikit disampaikan oleh Bu Erna bahwa apa itu obat tradisional, yaitu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, kemudian bahan mineral, lalu ada sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut, kemudian secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat juga diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena kita akan membahas tentang obat herbal, maka ini lebih ke bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan. Kemudian obat tradisional itu harus punya efek, dia harus efektif, tidak hanya efektif tapi dia juga aman. Tadi Pak Jeffrey sudah menginfokan amannya adalah terbebas dari cemaran bahan kimia. Ada kadarnya ditentukan oleh BPOM. Kemudian saya di sini akan membahas tentang aman, yaitu dia terbebas dari cemaran mikroorganisme.
Sebenarnya oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu nomor 32 tahun 2019, yaitu tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ini yang terbaru. Ada berbagai parameter yang dibahas pada peraturan tersebut. Ini ada organoleptik, ada kadar ain, dan sebagainya. Nah, yang berhubungan dengan aspek mikrobiologis itu adalah yang poin C, yaitu cemaran mikroba. Kemudian poin D, yaitu aflatoksin total. Aflatoksin ini merupakan racun yang dihasilkan oleh jamur. Dan ini menjadi satu parameter yang dibahas di peraturan BPOM tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ini ada salah satu dari jenis obat tradisional. Tadi sudah ada disampaikan juga, dipaparkan juga oleh Bu Erna bahwa ada jenisnya, ada salah satu namanya adalah obat dalam. Kemudian di dalam obat dalam itu ada contohnya, itu ada rajangan. Ya, di sini saya mengambil contoh rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini ada ketentuannya, yaitu kadar airnya kurang dari 10%. Kenapa ini dipersyaratkan kurang dari 10%? Ini karena supaya tidak mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian yang poin C, ini di dalam peraturan tersebut itu juga diatur mengenai cemaran mikrobia yang boleh ada pada rajangan. Di sini di poin pertama itu ada angka lempeng total. Apa itu angka lempeng total? Jadi angka lempeng total itu adalah jumlah koloni dari bakteri mesofil aerob. Bakteri mesofil itu adalah bakteri dengan suhu pertumbuhan optimumnya itu sama dengan range dari suhu tubuh manusia, sehingga dia kemungkinannya dia dapat tumbuh dengan baik di tubuh manusia. Untuk ALT ini sudah ada ketentuannya, dia harus kurang atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Kemudian di poin kedua itu sudah diatur juga bahwa angka kapang kamir, jadi ini adalah jumlah koloni kapang dan kamir. Kapang dan kamir ini merupakan jamur, itu kurang atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 koloni. Selain jumlah koloninya, koloni bakteri dan koloni jamur, juga diatur bahwa di dalam rajangan tersebut itu jumlah dari Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini adalah suatu bakteri, itu harus kurang atau sama dengan 10 koloni per gram. Kemudian juga angka Enterobacteriaceae-nya, ini juga bakteri, itu kurang dari 10 pangkat 3. Sementara Clostridia, kemudian ada bakteri Salmonella dan Shigella, itu harus negatif, artinya tidak boleh ada di situ. Kemudian yang poin D, itu mengatur aflatoksin. Aflatoksin tadi adalah racun dari jamur ya, yang dihasilkan oleh jamur. Itu kadarnya untuk aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 itu kurang dari 20 mikrogram per kilo. Kemudian syarat aflatoksin B1 kurang dari 5 mikrogram per kilo. Kita definisi dari mikroorganisme. Kalau bayangannya mendengar kata mikroorganisme, mikro, apa itu mikro? Mikro itu adalah sesuatu yang kecil, berarti ada organisme yang kecil. Kecilnya seberapa? Apakah kecil sekali? Ya, kecil sekali. Sampai-sampai dia adalah tidak kasat mata. Artinya apa? Bahwa dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita membutuhkan alat apabila kita akan melihat mikroorganisme. Contohnya adalah dengan mikroskop. Baik itu dengan mikroskop cahaya, kemudian mikroskop elektron, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari mikroorganisme yang berupa bakteri, kemudian ini dilihat di bawah mikroskop. Ini berupa sel-sel bakteri di sini. Kemudian kalau yang di sini, gambar di sini, ini koloni ya, ini koloni jamur
Ini biasanya adalah setelah pengujian, misalnya kita mau menguji ini berapa sih jumlahnya koloni jamur di suatu sediaan, misalnya sediaan obat tradisional. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah koloni jamur yang tumbuh dalam cawan Petri, kemudian ini adalah percobaan di laboratorium. Kemudian mikroorganisme itu ada beberapa jenis, ada bakteri, kemudian ada kapang, ada kamir, kemudian ada virus, kemudian ada archaea. Saya tulis di sini bakteri, kapang, dan kamir karena ini adalah ketiga jenis ini yang biasanya mengkontaminasi dari obat tradisional. Kemudian mikroorganisme itu ada yang dia bermanfaat, ya, dan ada juga yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ini bahkan bisa merugikan manusia. Contohnya adalah mikroorganisme patogenik. Mikroorganisme patogenik itu seperti apa? Nah, itu adalah mikroorganisme yang dia dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Dalam hal ini, inang yang kita bahas adalah inang manusia. Kemudian tadi di depan sudah ada istilah mengenai cemaran mikroorganisme. Jika kita susah membayangkan cemaran mikroorganisme itu seperti apa cemaran mikroorganisme pada obat herbal itu. Nah, ini adalah kejadian sehari-hari yang sering kita temui. Misalnya kita menemukan roti, kemudian ada seperti bintik-bintik hitam, ya, itu contoh adalah roti yang sudah terkena cemaran dari mikroorganisme berupa jamur. Dilihat ini seperti ini jamurnya, kemudian ini adalah stolonnya dan ini rhizoidnya seperti ini. Ini kita temui sehari-hari, ya, sering kita temui. Kemudian ini adalah buah-buahan. Ini buah stroberi yang dia terkena cemaran mikroorganisme. Akibatnya apa? Ketika dia terkena cemaran mikroorganisme, ini dia bentuknya sudah berubah agak kisut-kisut. Kemudian di sini ada pembusukan, di sini ada koloni yang berbentuk putih. Kemudian juga ada berkerut-kerut di sebelah sini. Kalau kita membayangkannya seperti ini. Ini adalah kejadian yang sering kita temui sehari-hari. Kemudian kita kembali lagi pada obat herbal. Bagaimana obat herbal itu bisa terkontaminasi mikroorganisme? Sumbernya dari mana saja? Yang pertama adalah ini secara alami. Obat herbal itu terpapar mikroorganisme bisa dari tanah tempat dia tumbuh, kemudian bisa dari udara di sekitar dia, atau dari air, yang kemudian dia dapat mengandung mikroorganisme yang bersifat patogen pada manusia. Kemudian di samping secara alamiah, bahwa kontaminasi mikroba pada obat herbal itu juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan. Seperti temperatur, suhu, kemudian kelembaban, bisa juga karena musim hujan yang berkepanjangan. Baik itu selama masa sebelum panen, jadi ketika dia tumbuh belum dipanen, kemudian juga bisa saat pasca panen, setelah pemanenan. Bisa juga pada saat pemrosesan, ya, pemrosesan bahan baku tersebut, bahan baku obat herbal tersebut, bisa juga dia terjadi pada saat disimpan, ya, kondisi penyimpanan. Ini juga mempengaruhi kontaminasi mikrobia pada obat herbal tersebut. Ya, ini dari bahan baku sampai nanti telah menjadi produk. Ini sumbernya ada dua, bisa secara alamiah, bisa didapat dari faktor lingkungan. Ini contohnya yang secara alamiah. Jadi tadi obat herbal itu berasal dari tanaman. Kita tahu ini tanaman tumbuh di tanah. Kemudian ini dari tanah sendiri, dia di situ hidup berbagai macam mikroorganisme. Bisa ada fungi, ada bakteri, kemudian juga bisa terpapar oleh virus. Ini tanahnya. Kemudian juga dari udara di sekitar dia, itu tanaman itu bisa terkena mikroorganisme. Ya, contohnya adalah spora dari fungi. Itu bisa mengkontaminasi tanaman tersebut. Atau funginya sendiri. Kemudian ada juga bakteri atau spora bakteri. Kemudian juga dia bisa diserang oleh virus. Itu contoh-contoh bagaimana
suatu tanaman itu kok bisa dia ada mikroorganisme yang tumbuh di situ. Karena ada dari faktor di tanah dan juga di udaranya. Kemudian ini adalah berbagai macam contoh mikroorganisme yang sering ditemukan mengkontaminasi atau mencemari obat tradisional. Ini contohnya ada Salmonella. Ini gambarannya Salmonella, kemudian ini adalah Escherichia coli. Escherichia coli kita tahu bahwa dia sering menyebabkan penyakit diare. Kemudian ini juga ada Shigella. Kemudian Shigella juga sering menyebabkan diare. Kemudian ini juga ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus juga bisa menyebabkan infeksi, khususnya infeksi di bagian kulit. Untuk Salmonella, Escherichia coli, Shigella, dan Staphylococcus aureus ini termasuk jenis bakteri. Kemudian ada juga jenis yang lain yaitu fungi. Funginya di sini adalah kapang. Ini contohnya yang sering ditemukan pada obat tradisional itu adalah Aspergillus flavus. Ini penghasil utama aflatoksin, yaitu racun yang dihasilkan oleh jamur. Nah, kemudian bagaimana dampak adanya kontaminasi mikrobia pada obat tradisional? Yang pertama dampaknya adalah ketika ada mikrobia di situ, ketika ada mikroorganisme di situ banyak jumlahnya melebihi ketentuan, maka dia akan menurunkan atau menginaktifkan dari aktivitas terapeutik dari produk tersebut. Misalnya adalah dia bisa merusak stabilitas dari formula. Kemudian juga bisa merubah karakteristik fisik dan kenampakannya. Warnanya berbeda, kemudian juga fisiknya berbeda, tadinya warnanya sama kemudian terpisah fasenya, lalu juga bisa menginaktifkan komponen aktif dan eksipien pada formula tersebut. Ini dampak pertama dari kontaminasi mikroba pada obat tradisional. Selain itu yang kedua, dia juga punya potensi untuk mempengaruhi kesehatan. Dia bisa menyebabkan penyakit. Contohnya adalah tadi sudah kita lihat Salmonella. Ada Salmonella yang sering ditemukan mencemari obat tradisional. Itu dia dapat menyebabkan beberapa penyakit. Itu seperti demam enterik, kemudian ada gastroenteritis dan juga ada bakteremia. Lalu tadi kita sudah lihat juga tentang Escherichia coli. Escherichia coli tadi dikenal sebagai penyebab penyakit diare. Kemudian tadi kita lihat ada jamur yang sering mengkontaminasi obat herbal, itu adalah Aspergillus flavus, dan dia itu adalah penghasil aflatoksin, racun dari jamur. Nah, aflatoksin ini bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Kemudian karena dia bisa punya potensi untuk mempengaruhi kesehatan, kita juga harus hati-hati, terutama pada anak-anak usia dini. Kita tahu bahwa bayi dan anak-anak itu lebih sering terkena infeksi atau sakit ya jika dibandingkan dengan remaja atau dewasa. Jadi dia sangat rentan sekali dengan berbagai macam mikroorganisme yang bisa mencemari obat-obatan tradisional tersebut. Kenapa bayi dan anak-anak itu bisa lebih rentan? Itu karena sistem imunitas pada bayi dan anak itu masih belajar mengenali dan melindungi tubuh dari kuman yang masuk. Jadi sistem imun bayi dan anak itu berkembang gitu, masih berkembang. Jadi dia masih belajar mengenali dan melindungi tubuh dari kuman yang masuk. Beda dengan anak remaja atau orang dewasa. Jadi sistem imunitas tubuhnya kalau dia terinfeksi gitu sudah langsung mengenali jenis kuman dan segera menyerangnya begitu kuman masuk ke dalam tubuh. Nah, karena anak-anak usia dini ini sangat rentan terhadap infeksi, terhadap kontaminasi mikrobia pada obat tradisional ini, maka kita harus berhati-hati. Nah, ini adalah misalnya kita akan membuat obat herbal sendiri gitu. Kita akan memanfaatkan misalnya membuat jamu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya beras kencur atau kunyit asam gitu. Gimana cara pembuatan yang baik dan penyimpanannya? Yang pertama, di pembuatan kita harus memilih bahan baku dengan kualitas baik. Kualitas, maksudnya kualitas di sini dipandang dari segi mikrobiologis. Misalnya kita pilih daunnya yang
segar, kemudian warnanya misalnya warnanya hijau, yang hijau cerah, tidak ada bercak-bercak misalnya kekuningan atau keputihan gitu ya. Itu kita pilih bahan baku dengan kualitas yang baik. Kemudian ada penyortiran, lalu di sini juga ada proses pengupasan. Pada saat pengupasan kita juga harus misalnya menggunakan alat kupas yang bersih. Lalu kemudian ada proses pencucian. Kita harus mencuci juga dengan air mengalir. Dan juga kita harus mempertimbangkan sanitasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu juga penumbukan. Kemudian ada penambahan air masak atau perebusan. Ini juga harus dilakukan dengan benar. Lalu langkah selanjutnya setelah pembuatan kita melakukan penyimpanan. Lebih baik disimpan di mana? Nah, kadang kita temui banyak yang menyimpan di botol plastik itu. Botol plastik bekas kemasan mineral yang sudah digunakan berkali-kali. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita menyimpan dalam botol kaca. Atau misalnya botol plastik, bisa botol plastik, tapi yang dia sudah food grade ya, sesuai dengan syarat kesehatan. Kemudian kalau kita membuat sendiri, selain tadi pada saat proses pembuatan dan kemudian penyimpanan, kita juga harus memperhatikan kebersihan diri. Misalnya adalah ketika kita mau membuat jamu sendiri gitu, kita harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi tidak hanya air mengalir saja, tapi kita juga wajib pakai sabun. Kemudian kita juga harus memperhatikan kebersihan kuku tangan. Lalu untuk rambut juga ditutup dan diikat rapi. Lalu ketika kita misalnya sakit gitu, kita harus menggunakan masker saat kita membuat jamu itu. Nah, kenapa kita harus mencuci tangan? Kita harus membersihkan kuku tangan, kemudian menutup rambut. Karena di tubuh kita itu juga ada flora normalnya, yaitu mikroorganisme yang dia memang tinggal di tubuh kita. Jadi kita mengantisipasi supaya mikroorganisme yang ada di tubuh kita itu tidak mengkontaminasi jamu yang kita buat. Selain kebersihan diri, kita juga harus memperhatikan kebersihan peralatan yang kita gunakan. Yang pertama, dia harus selalu dalam keadaan bersih. Nah, bersih itu bagaimana kok bisa bersih? Kita cuci dulu sebelumnya, ya, cuci wajib dengan sabun dan air mengalir. Kemudian juga harus keringkan peralatan setelah selesai digunakan. Kemudian peralatan yang digunakan juga harus aman dan juga dia sudah food grade. Itu contohnya untuk kebersihan diri dan kebersihan peralatan. Dan tadi juga sudah sedikit disinggung bagaimana kita memilih jika tadi membuat, sekarang kita ini misalnya membeli. Nah, kita harus hati-hati dalam pemilihan obat tradisional yang kita beli. Yang pertama kita harus memperhatikan label. Misalnya di dalam label itu harus memuat jumlah atau isi tiap wadah. Kemudian kita harus juga di label itu harus memuat nama produknya. Kemudian juga harus memuat peringatan atau kontraindikasinya. Lalu di situ harus ada logonya. Kemudian ada nomor izin edar, kemudian ada khasiatnya, lalu ada tanggal kadaluarsa, kemudian ada nomor kode produksinya, lalu ada komposisi bahannya ada jelas di situ, kemudian ada nama perusahaan, kemudian ada alamatnya, minimal nama kota, dan misalnya dia diproduksi di negara Indonesia. Lalu juga kita harus ada di situ ada aturan pakainya. Lalu juga ini Badan POM, ini juga tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Erna, memiliki tips yang namanya cek klik dalam memilih obat tradisional yang aman dan dapat diterapkan oleh masyarakat. Yang pertama, cek kemasan. Pastikan kemasan produk itu dalam kondisi baik dan tidak rusak atau cacat. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak baik, rusak, kemudian ada bukaan sedikit? Nah, itu pasti nanti bisa ada mikroorganisme yang mengkontaminasi obat tradisional tersebut. Kemudian kita juga harus melakukan cek label. Ya, baca informasi produk yang tertera pada labelnya. Lalu kita juga bisa mengecek izin edarnya. Pastikan produk obat tradisional tersebut memiliki izin edar yang terdaftar di Badan POM. Kemudian kita juga harus mengecek tanggal kadaluarsa. Pastikan produk obat tradisional tersebut belum melewati batas tanggal kadaluarsa. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan cek khasiat tadi.
waspadai jika produk yang tersebut diklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan efek cespleng atau instan. Jadi efeknya yang sangat cepat. Itu kita harus harus waspada terhadap obat yang dikatakan efeknya cespleng atau instan. Seperti itu. Ya, begitu saja materi dari saya. Saya kembalikan pada Miss Putri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Aik yang sudah menjabarkan bagaimana bahayanya kalau kita tidak lebih bijak memilih atau membeli obat tradisional ya. Baik, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada sekitar 10 menitan ya. Semoga ini cukup. Dan nanti juga ada tanya jawab yang secara langsung. Jadi kita akan mulai mungkin dari chat terlebih dahulu ya. Ini dari Miss Mita ya, Miss Pitayani Puji Widiana. Mau bertanya kepada Ibu Erna. Bu, saya ingin bertanya seberapa besar efek dari jamu cekok bagi penambah nafsu makan pada anak dan apakah baik diberikan kepada anak-anak yang susah atau kehilangan nafsu makan? Jika layak diberikan, sebaiknya durasi pemberiannya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Mungkin langsung saja Ibu Erna, silakan untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya dari Miss Mitayani ya tadi. Jadi jamu cekok itu biasanya kan diberikan dengan cara dicekokkan ya, dipaksa bahkan anaknya sampai dipegangi terus menangis meronta-ronta. Nah itu bagi saya itu pengalaman yang tidak baik dari anak usia dini ya. Jadi sudah dipaksa minum jamu rasanya pahit lagi, menurut saya tidak bagus ya, apalagi kalau dipaksa itu takutnya malah justru jamunya itu bisa masuk ke saluran pernafasan dan itu bisa berbahaya. Jadi pemberian jamu cekok itu yang tidak bagus menurut saya ya, karena itu dipaksa. Jadi kalau dipaksa dari usia dini dipaksa minum jamu, kesannya jamu tidak enak pahit dan itu membuat nanti anak itu susah untuk minum jamu ke depannya. Padahal jamu itu bagus untuk kesehatan dan termasuk budaya kita. Jadi jamu cekok sebaiknya dihindari, memberikan jamu dengan cara dicekok. Kalau memang untuk menambah nafsu makan, kita bisa membuat sendiri dari beberapa rimpang ya. Jadi bahannya bisa dari temulawak, kemudian lempu yang pahit, jahe, ya itu bisa. Cara pembuatannya tadi sudah, dosisnya sudah pakai seperti itu. Ada dosis maksimalnya, kemudian untuk cara pembuatannya bisa dari Bu Ai tadi juga sudah menyarankan. Kemudian kalau untuk memberi rasa manis bisa ditambahkan madu. Nah itu sebaiknya saran saya memang membuat sendiri. Terus kemudian usahakan anak itu senang untuk meminumnya, rasanya manis, tidak dipaksakan ya. Karena kalau dipaksakan itu akan tidak bagus, malah justru berbahaya. Itu jawaban dari saya. Kalau efektif pemakaiannya, kalau lempu yang pahit, temulawak itu memang punya efek untuk meningkatkan nafsu makan. Seperti itu. Tapi kita kalau beli, apalagi dicekokkan, kita tidak tahu bagaimana mereka memilih rimpangnya, bagaimana mereka memproses untuk membuatnya jadi jamu dan diberikan tangannya bersih atau tidak, air yang digunakan air matang atau tidak, bahan-bahannya. Kalau cekokkan itu kan pakai kain langsung dikeringkan. Nah, kain yang dipakai untuk nyekokkan itu bersih nggak? Jangan-jangan sudah beberapa kali dipakai. Nah, itu yang tidak bagus. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi mikroba di sana. Seperti itu dari saya ya. Jadi sebaiknya pastikan kalau bahan-bahan pembuatannya sesuai aman, kemudian membuat sendiri seperti itu. Kemudian jangan untuk anak-anak yang belum waktunya makan. Jadi sebaiknya sesuai tadi ya, kalau saya kan harus di atas 6 tahun, punya di atas 12 tahun seperti itu. Tapi kalau memang mau pakai mungkin sudah 6 tahun atau lebih dari 2 tahun baru bisa, seperti itu dari saya. Mudah-mudahan menjawab ini buat Miss Yani. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ena. Jadi teringat dulu waktu saya masih kecil, dipaksa suruh
minum jamu cekok ya. Jadi setiap saya lewat ke tempat jamu cekoknya itu mah jadi deg-degan. Ya itu menyebabkan trauma juga. Jadi yang paling aman memang membuat sendiri atau menumbuhkan rasa suka kepada jamu itu ya. Jadi bukan dipaksa tetapi bagaimana caranya. Kayaknya orang tua zaman sekarang juga lebih kreatif ya. Bisa menumbuhkan minat anak untuk bisa minum pakai cara apa aja, kayaknya sekarang lebih kreatif berarti orang tua. Ya, mungkin itu jawaban dari Ibu Erna. Miss Mita sudah cukup jelas mungkin? Ya, terima kasih Bu Erna sudah memberi pencerahan karena selama kan menjadi salah satu alternatif ya penguat kepada orang tua kalau anaknya nggak mau makan dicekoke aja gitu loh. Kebetulan saya sih nggak pernah nyekoki karena juga bergulat dengan iya Miss, sebaiknya enggak Miss. Saya juga anak saya juga anak saya yang menolak hal-hal semacam tapi cukup banyak hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama Miss. Baik, terima kasih untuk Miss Mita yang sudah bertanya. Kemudian kita akan ke pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Miss Endah ya. Untuk Bapak Jeffrey, bagaimana cara membuang kadmium yang aman agar tidak mencemari lingkungan? Terima kasih. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Miss Putri dan terima kasih pertanyaan dari Miss Endah ya. Kalau untuk kita membuang kadmium, tentu saja kadmium yang kita akan buang ini tentu saja kan paling banyak terdapat pada baterai itu ya, Miss. Nah, ini saya coba untuk mencari, nampaknya untuk di daerah Jogja, ini bisa di biro, mungkin boleh share sebentar. Nah, ini kalau mungkin sudah terlihat, nah ini di BLH Kota Yogyakarta, ini menyediakan tempat sampah khusus untuk baterai, di mana nanti mungkin kita bisa membuang baterainya di sini. Nah, nanti biar untuk didaur ulang lagi. Kalau baterai ini tetap dikategorikan sebagai limbah B3, bahan berbahaya, sehingga tidak bisa kita buang sembarangan di tempat sampah atau asal kita buang saja. Nampaknya ini harus dibuang di sini, ini Miss. Ya, mungkin ini adalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Putri. Baik Bapak Jeffrey untuk jawabannya. Mungkin Miss Endah sudah cukup puas dengan jawaban Bapak Jeffrey. Jadi tidak mungkin langsung dibuang di tempat sampah begitu, nggak Bu. Bisa ya Pak ya? Iya, nggak boleh itu Miss, tetap harus dikumpulkan di situ. Kalau dulu seingat saya tuh Nokia tuh kan punya agen dulu, zaman dulu Nokia waktu sebelum kalah sama Android itu dulu kan ada Nokia Global Store itu kan dia menyediakan tempat untuk merecycle handphone kita yang tidak mau tapi masukkan ke situ. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu, Nokianya sudah tutup. Oke Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih Bu Endah. Baik, terima kasih juga untuk Miss Endah yang sudah bertanya. Kemudian kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Miss Clara ya. Untuk Ibu Erna, mohon bisa dijelaskan herbal echinacea yang terkenal sebagai peningkat daya tahan tubuh. Salah satu merek yang terkenal adalah Inbos. Berapa dosis yang disarankan untuk anak usia balita dan apakah efek samping pada penggunaan rutin? Terima kasih. Silakan Ibu Erna. Ya, terima kasih untuk Miss Clara ya. Jadi echinacea memang dari beberapa penelitian memang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi memang kalau penggunaannya itu sebaiknya digunakan untuk anak usia di atas 2 tahun ya. Kemudian kalau dosisnya itu kurang lebih kalau sediaannya ya, kalau sediaan sirup itu kurang lebih untuk anak 2 tahun. Jadi ada 2-6 tahun, kemudian ada 6-12 tahun. Kalau anak 2-6 tahun kurang lebih ya
1 sampai 2 kali sehari sebanyak 5 mili. 1 milinya itu dari 250 mg Echinacea. Itu. Jadi 5 mili itu dari kandungannya adalah 250 mg Echinacea. Kemudian untuk pemakaiannya kalau mau dibuat sirup, kalau dibuat sirup itu berarti kalau kita merebus tadi ya, sudah bentuk rebusan tadi, kemudian kita tambahkan gula. Gula itu kurang lebih sekitar 60-70%-nya seperti itu. Tapi pakai gula sebaiknya yang gula aman ya. Biasanya jangan gula pasir ya, gula aren seperti itu, atau gula batu yang digunakan untuk membuatnya, untuk sirupnya. Kemudian penggunaannya tidak boleh terus-menerus, itu saran saya ya. Jadi diselang-seling, misalnya cukup sehari atau 2 hari, kemudian diseling tidak minum, baru diminumkan lagi. Jangan terus-menerus minum seperti itu, karena tidak bagus kalau walaupun obat herbal aman, tetapi tidak bagus kalau digunakan terus-menerus. Tapi pastikan sebelum minum bahwa anak kita itu alergi atau tidak terhadap Echinacea ya, karena itu penting juga, karena kalau dia alergi terhadap Echinacea itu salah satu contohnya itu kan kayak bunga-bunga ya, dia alergi bunga ya, bunga kayak bunga kertas seperti itu ya model-modelnya, karena satu famili ya. Nah itu kalau alergi itu diusahakan tidak, karena dia masuk satu famili kalau sama itu. Kemudian selain itu untuk anak-anak yang autoimun itu disarankan tidak minum itu. Kemudian anak-anak yang dengan terapi untuk imun suportif itu juga tidak minum yang pakai produk Echinacea seperti itu. Kemudian kalau memang digunakan untuk anak di bawah 2 tahun sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu, karena memang harusnya untuk anak 2 tahun seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Miss Clara. Baik, ya, Ibu Erna. Untuk Miss Clara, apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ini sudah cukup tercerahkan ya dengan Echinacea. Ya karena kan memang di kondisi seperti sekarang ini seringkali ya, memang khususnya untuk anak saya seringkali saya beri itu penambah daya tahan tubuhnya dari Echinacea. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama Miss. Baik, terima kasih Miss Clara. Ya, ini sepertinya pertanyaan yang terakhir yang di kolom chat ya, dari Miss Mita. Kepada Ibu Ai, bagaimana cara penyimpanan yang tepat bahan-bahan herbal seperti toga agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme? Apakah penyimpanan dengan wadah tertutup dan di lemari pendingin disarankan? Terima kasih. Silakan Ibu Ai. Baik, terima kasih Miss Putri. Jadi bagaimana cara menyimpan bahan-bahan herbal? Nah itu kita harus memperhatikan, yang pertama adalah tingkat cahaya, kemudian juga suhunya, lalu juga kelembaban. Dan yang penting adalah ketika kita mau simpan itu kita cuci dulu dan kering, dalam keadaan kering. Cuci dan kering, kemudian baru kita simpan. Lalu bisa juga disimpan, ya lebih baik akan disimpan dengan wadah tertutup supaya tidak terpapar dari udara luar. Kemudian juga baik juga ketika dia disimpan di lemari pendingin, karena lemari pendingin itu suhunya lebih rendah dibandingkan misalnya suhu optimal pertumbuhan, misalnya dari bakteri yang bisa menyebabkan kontaminasi, yang biasanya dia adalah sifatnya mesofil, yaitu suhunya di atas sekitar 36-37 derajat Celcius. Jadi kalau disimpan di lemari pendingin, dia suhunya lebih rendah, maka dia pertumbuhannya akan terhambat. Kemudian jika menyimpan di lemari pendingin juga harus diperhatikan selain suhu juga kelembabannya. Lalu juga tekstur dari bahan yang kita simpan, apakah teksturnya itu misalnya keras ataukah lunak. Seperti itu Miss Putri. Baik, terima kasih untuk Bu Ai yang sudah menjawab pertanyaan dari Miss Mita. Apakah sudah terpuaskan untuk jawabannya, Miss Mita? Yang paling aktif bertanya. Ya. Jahe gitu disimpan di lemari es nggak masalah ya Bu ya? Karena saya lebih banyak simpan yang bentuknya rimpang-rimpang gitu Bu. Ya, kalau jahe sesuai dengan pengalaman saya itu jangan di freezer.
Di freezer nanti malah lembek bonyok-bonyok itu, Miss. Oke. Gitu. Berarti Jadi kalau cari es itu aja ya yang Iya. biasa. Lalu karena dia teksturnya keras, mungkin dia dibungkus lagi pakai kertas seperti itu. Oh, ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Miss Mita yang sudah bertanya. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, sembari kita masih dalam sesi tanya jawab, mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ya. Ada di link di kolom chat. Saya akan buka satu pertanyaan saja untuk yang langsung, yang tidak melalui kolom chat. Mungkin ada satu pertanyaan? Boleh untuk Pak Jeffrey, Ibu Ai, atau Ibu Erna. Baik, sepertinya sudah jelas semua ya materi yang disampaikan pada malam hari ini. Kita menjadi lebih bijak di dalam memilih, membeli, ataupun kalau sudah punya tanaman toga di rumah, mungkin yang ingin membuat sendiri juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ai bagaimana apa tips-tipsnya kayak gitu. Dan juga kita akan memasuki di sesi yang terakhir penutup, tapi sebelumnya kita akan memberikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang dari Sanata Dharma. Mungkin terima kasih untuk kesediaannya, bersyukur ya untuk kerjasama yang baik, untuk kedepannya juga semakin baik lagi bisa melaksanakan webinar seperti ini kembali. Baik, saya sebagai moderator juga mohon maaf bila selama saya memandu webinar pada malam hari ini ada kesalahan dalam saya berucap ataupun saya yang tidak saya sadari. Saya minta maaf, memohon maaf. Oke, untuk sesi yang penutup saya serahkan kepada Bapak Heri untuk menutup di dalam doa dan akan foto bersama. Baik, sebelum saya tutup, apakah mungkin dari Pak Dirpe ingin mengucapkan sesuatu? Terima kasih untuk rekan-rekan dari Sanata Dharma. Silakan Pak Edi. Saya wakili saja Pak Edi ya. Saya mewakili Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, khususnya dari KBTK dan juga SD kelas 1-2, mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Erna, untuk Bapak Jeffrey dan juga Ibu Ai serta rekan-rekan mahasiswa yang menemani, yang malam hari ini telah menjadi saluran berkat dan juga memberikan kami banyak manfaat untuk boleh mengenal bagaimana kita bisa memaksimalkan herbal yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan yang terus juga memberkati pekerjaan dan juga pelayanan rekan-rekan dari Universitas Sanata Dharma, itu kiranya terus boleh menjadi berkat dimanapun berada. Juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru, karyawan yang telah bersama-sama mendukung webinar hari ini, terkhusus untuk Miss Putri yang sudah memberlangsungkan acara dengan sangat baik. Demikian pula untuk para orang tua yang boleh bergabung pada malam hari ini, kiranya juga Tuhan yang terus menolong Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita bisa mendayagunakan herbal yang ada dengan cara yang aman begitu ya. Baik, mari kita bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Limpah syukur Tuhan kami naikkan kepadamu karena malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar melalui hamba-hambamu, para dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, yang kau percayakan Tuhan untuk boleh memiliki ilmu pengetahuan tentang herbal dan membagikannya kepada kami. Banyak hal yang telah kami dapatkan malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bijaksana di dalam kami mendayagunakan herbal yang Engkau berikan kepada anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami terus memohon kiranya Engkau yang memberkati rekan-rekan kami, memakai mereka semua di dalam pekerjaan mereka di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami semua, kami boleh mempraktekkan apa yang baru saja kami dengar,
sehingga tidak berhenti di telinga atau ada di pikiran kami saja, tetapi boleh terwujudkan di dalam keseharian kami praktekkan Tuhan, bahkan boleh kami bagikan, sehingga boleh memberkati dan memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang Engkau jumpakan dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua, dan segala hal kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat dari surga kami yakini turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.